oleh Snuk Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Horgonye. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan Habaib. Tetapi untuk kali ini adalah lebih pada sejarah. Orang-orang Yaman ini masuk di Indonesia dan menjadi antek Belanda atau kaki tangan Belanda di Indonesia karena moyang mereka. Kalau kita dengarkan penjelasan si Bahar Smith bahwa dia punya kakek-kakek dari sana, ya sudah. Seperti inilah sebenarnya kelakuan-kelakuan mereka, dan ada mobilisasi dari Yaman masuk ke Indonesia hanya dalam kerangka untuk bagaimana mematahkan perjuangan-perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh Wali Songo pada waktu itu, zaman generasi Wali Songo, keturunan Wali Songo pada waktu itu, dan ini mereka berusaha untuk mendatangkan kontranya dan dibayar oleh Belanda. Dan salah satu orang Yaman yaitu Habib Usman bin Yahya yang diangkat menjadi Mufti Batavia. Dan sudah jelas beberapa surat untuk Ratu Belanda waktu itu mendoakan Belanda, kemudian menganggap geger Cilegon kemarin Cilegon itu adalah sebuah pemberontakan bagi pemerintah yang sah pada waktu itu adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, seperti apa penjelasannya itu sahabat-sahabat, ini dari Gus Islah Bahrawi, kemudian dikanter-kanter oleh TIJ, Ban TIJ yang Aceh, kemudian ada Gus Zulfikar, dan beliau secara lantang menyampaikan itu bahwa mereka memang adalah antek Belanda dan sengaja ditempatkan di Indonesia dan mereka dibayar oleh Belanda, sahabat-sahabat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Oleh Snuk Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung di Aceh, Bung. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti
tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian, saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Usman. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai Suryanya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye. Sahabat baik, Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Silahkan nilai sendiri seperti apa pembelaan si Rizik, kemudian si Mahdi itu yang dengan masih ponga. Iya. Kalau misalnya dia bekerja sama, dia strategi, apa yang dia lakukan terhadap Belanda itu? Kalau dianggap bahwa dia itu adalah strategi, bukan. Dia itu adalah legitimasi kekuasaan Belanda. Jadi tidak ada alasan. Pada waktu itu adalah nyawa yang menjadi taruhan. Itu artinya jangan main-main. Jangan main-main dengan yang disebut sebagai pejuang. Karena sebuah pejuang pada waktu itu adalah taruhannya hanya ada satu, nyawa. Itu artinya strategi bodoh yang dia akan lakukan kalau seandainya dia mau masuk lantas, dia mau membelok, pasti dibunuh. Kan itu sahabat-sahabat. Tapi kan bagaimana caranya dia mau dibunuh? Dia malah mendapat gaji dari pemerintah Hindia Belanda. Karena dialah yang ditugaskan untuk membongkar semua rahasia-rahasia pergerakan yang dibangun oleh anak cucu Wali Songo. Para kerajaan-kerajaan di Indonesia. Para ulama-ulama di Indonesia. Para kiai-kiai di Indonesia. Dialah yang membongkar. Sehingga dari hasil tulisan-tulisan itulah, laporan-laporan Utsman bin Yahya yang dijadikan senjata untuk bagaimana para pejuang-pejuang ulama-ulama di Nusantara ini itu mudah dipatahkan oleh Belanda. Dari mana sumber informasinya? Ya dari Utsman bin Yahya. Baru dianggap bahwa itu sebuah strategi. Apa yang dia mau selamatkan? Padahal tuntutan waktu itu semua orang adalah merdeka. Belanda harus meninggalkan tanah tumpah darah Indonesia. Tidak ada. Semua umat, semua rakyat Indonesia menginginkan yang namanya kemerdekaan. Jadi apa yang dia mau bela? Ya, jalan satu-satunya adalah kalau Anda ingin mengusir Belanda waktu itu hanya satu, angkat senjata. Itu. Tapi kalau ada pemberontakan, misalnya Indonesia, rakyat Indonesia melawan waktu itu, apa yang terjadi yang dia lakukan? Dia malah mengeluarkan surat yang menganggap bahwa pergerakan-pergerakan rakyat Indonesia atau pergerakan-pergerakan kaum agamawan waktu itu, maka dianggaplah itu pemberontak. Ini mana caranya pemberontak di atas negara sendiri yang ingin merdeka itu. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.